Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Anggang Saputra, tentunya di channel Menceritakan Nusantara. Kali ini saya ingin menceritakan bahwasanya kemarin hari Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020 saya melakukan napak tilas di dua tempat yang sangat bersejarah untuk Mataram Islam di Gunung Kidul, yakni di Pertapaan Kembang Lampir dan pesarean ataupun pemakaman dari Ki Ageng Giring yang ketiga. Sebelum saya datang di tempat tersebut, saya beranggapan bahwasanya wahyu kembang lampir yang ada di Pertapaan Kembang Lampir ada kaitannya dengan wahyu Gagak Emprit, karena jaraknya tidak begitu jauh, sekitar 25 menit saya mengendarai motor dari Kembang Lampir ke pesarean Ki Ageng Giring, daerah Sodo. Ternyata setelah saya mewawancarai tiga tokoh, yang pertama adalah juru kunci Pertapaan Kembang Lampir, dan yang kedua juru kunci pesarean Ki Ageng Giring, dan yang terakhir adalah guru kami atau senior kami, yakni Pak Erwito. Saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya Kembang Lampir adalah tempat di mana Ki Gede Pemanahan menenangkan diri ketika dia merasa dipersulit mendapatkan janji alas Mentaok yang dijanjikan akan diberikan oleh Sultan Hadiwijaya setelah suksesi dia mengalahkan Aryo Penangsang. Dan sementara kisah Ki Gede Pemanahan dan Ki Ageng Giring adalah kisah di mana Ki Ageng Pemanahan sudah mendapatkan alas Mentaok dan berkunjung ke tempat saudaranya yang juga keturunan dari Majapahit, yakni Ki Ageng Giring, yang kebetulan di saat bersamaan Ki Gede Pemanahan datang. Dan Ki Ageng Giring sebelumnya saat Ki Gede Pemanahan datang mengunjungi Ki Ageng Giring, sebelumnya Ki Ageng Giring ini sudah mendapatkan wisik untuk meminum degan ataupun degan Gagak Emprit. Jadi ada wahyu Gagak Emprit. Dan Ki Ageng Giring ini adalah salah satu juga pangeran-pangeran yang dia menepi ketika Majapahit, pangeran-pangeran Majapahit, keturunan dari Majapahit yang menepi ketika Majapahit ini runtuh. Di banyak sekali pangeran-pangeran yang ketika Majapahit ini runtuh banyak yang menepi, contohnya Ki Ageng Pemanahan yang terkenal dengan nantinya keturunannya ini menurunkan raja-raja yang ada di Mataram, dan Ki Ageng Giring, dan banyak sekali ada juga Ki Ageng Mangir. Untuk mengetahui detail ceritanya tentang wahyu Gagak Emprit dan cerita yang ada di Kembang Lampir, silahkan tonton video kami mewawancarai beberapa narasumber yang kami wawancarai berikut ini ya. Berbicara tentang wahyu Gagak Emprit, itu sesungguhnya wahyu yang berada di sebuah kelapa hijau muda. Di dalamnya itu airnya itu. Nah, itu ketika Ki Gede Giring dalam rangka mencari wahyu raja dan wahyu keraton itu, kemudian dia memperoleh itu di daerah Giring sana. Nah, Ki Gede Giring itu kan termasuk pangeran-pangeran Majapahitan yang kepengen mengembalikan kejayaan Majapahit, tapi dia bergerak ke barat, bermukim di daerah desa Giring itu. Juga istilahnya gentur ketopo, dia kuat dalam bertapa sebagaimana tokoh-tokoh yang lain selalu dengan cara bertapa itu untuk memperoleh wahyu. Wahyu itu terdapat di dalam kelapa gading hijau. Kelapa hijau. Kalau cerita awal mula itu bagaimana sih Pak, setelah runtuhnya Majapahit itu apakah beberapa putra-putranya itu juga melakukan tapa itu? Ya, semua anak keturunannya, termasuk keturunan jauh ya bukan putra calon adipati, bukan, tapi merasa sebagai
Majapahit sebagai leluhurnya tuh, mereka kan bergerak ke barat, ke wilayah barat itu ke Jawa Tengah ini. Dan mereka kepengen mengembalikan kejayaan Majapahit, kejayaan leluhurnya. Ya sebagai keluarga besar, bagian dari jaringan keluarga Majapahitan kan kan merasa apa ya? Merasa ketika Majapahit runtuh itu merasa sebagai yang memiliki juga hancur hatinya. Dia kepengen mengembalikan. Nah, salah satunya mereka ya secara diam-diam kan bersaing. Kebetulan yang dapat lebih dulu Ki Giring. Nah, tapi ketika salah satu syaratnya kan harus ditenggak habis, sekali tenggakan ini sekali minuman. Kalau tidak habis kan masih tersisa, artinya ya kurang afdol, makanya dia masuk ke hutan mencari kayu Ki Giring itu agar nanti cepat haus dan syarat sekali tenggakan itu bisa terminum semua. Itu dalam keadaan sudah dipotong, istilahnya bahasa Jawa ditaras, terus diletakkan di pogo itu pawon Jawa itu. Kemudian yang datang justru masih saudaranya ya juga kenal baik, Ki Gede Pemanan dari Perdikan Mataram dari Tanah Mentawai. Kepengen berkunjung ke Ki Giring, mereka kan saling mengunjungi. Ya juga bersahabat, juga kenal baik tuh. Satu perguruan. Ya, mereka berkunjung ke sana karena perjalanan jauh dari Mataram sini ke Giring kan jauh, dan waktu itu kan paling cepat menggunakan kuda. Kuda pun tetap jauh. Kan haus. Nah, melihat di pawon itu sudah ada kelapa yang ditaras, yang ada wahyu Gagak Empret, langsung diminum sekaligus. Nah, ketika istirahat baru datang terjadi dialog, loh saya ini gini termasuk loh kok sudah habis ini, siapa yang meminum ya, ketika terjadi dialog, sehingga ketika itu ada wahyu yang akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, tapi bukan dari Giring, dari keturunannya. Istilahnya dari keturunannya, bukan terus Giring yang dari raja, keturunannya. Salah satu syarat kalau diminum akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, itu keturunan dia. Kebetulan yang meminum itu Ki Gede Pemanahan, sehingga terjadi tawar-menawar. Yang menawar karena yang punya hak kan Ki Gede Giring, hak tentang wahyu. Tapi kebetulan kurang beruntung diminum oleh Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan juga sudah terlanjur, memang takdirnya harus seperti itu, gimana lagi. Tapi tertawar menawar itu nanti ya kalau terjadi sesuatu kemuliaan di antara keluarga, mbok gantian yang memerintah nanti dari keturunanmu, kemudian keturunanku, itu kan sulit. Sebab dari satu keturunan saja sulit, apalagi bergantian, itu kan nggak logis yang ditawarkan oleh Ki Gede Giring. Jadi dibiarkan keturunan kedua mbok gantian, nanti dari keluargamu kemudian keluargaku, dari keluargamu ke keluargaku. Itu terjadi dibiarkan saja sampai keturunan ketujuh gitu, tawarannya itu tetap dibiarkan. Tapi ternyata dalam sejarah tulisannya The Graph itu, pada keturunan ketujuh itu benar-benar garis keturunan sudah menyimpang. Coba dilihat dari keturunan pertama Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, Sito Krapyak, Sultan Agung, Amangkurat 1 sampai 4 sudah setuju tuh. Pakubuwono 1 itu terus terjadi perjanjian Giyanti. Mataram itu sudah habis ketika perjanjian Giyanti, karena juga keturunannya sudah menyimpang. Itu sudah keturunannya Ki Gede Giring. Udah keturunan dari karena Panembahan Senopati mempunyai istri Roro Rembayung, itu anaknya Giring. Karena istrinya 9. Dari istrinya banyak. Nah, raja pada waktu itu istrinya banyak, itu dalam rangka memperkuat kekuasaannya, mengukuhkan kekuasaannya dengan anaknya tokoh ini, dengan anaknya tokoh ini kan gitu. Akan memperoleh dukungan. Raja dulu itu juga pintar melakukan memperlakukan istri itu, memperistri seorang wanita itu dalam rangka untuk mengukuhkan kekuasaannya, karena itu anak-anak tokoh.
di antaranya secara tidak sengaja itu dapat anaknya Ki Gede Giring, namanya Roro Merembayung. Dari keturunan dialah garis keturunan ini menyimpang, sehingga setelah perjanjian Giyanti 1755 itu sudah tidak disebut lagi Mataram, sudah Kasunanan Solo dan Kasultanan Jakarta. Yang disebut Mataram kan sejak Mataram sini ke Kerto, ke Pleret, ke Kartosuro. Nah itu waktu dapat Roro Merembayung tidak sengaja, ketika Panembahan Senopati sebagai raja menyamar sebagai orang biasa berburu kan suka berburu raja ya. Itu didahului oleh orang tuh diteruskan oleh Sito Krapyak juga suka berburu di suatu tempat di Gunung Kidul dapat melihat seorang wanita cantik, kenal-kenalan terus diberi. Jadi ternyata itu anaknya Ki Gede Giring, namanya Roro Merembayung. Nah, dari keturunan Roro Merembayung itu sudah menyimpang garis keturunannya, kemudian muncul perjanjian Giyanti. Berarti sudah diatur sang Iya. kuasa mungkin. Jadi itu keturunan betul. Kalau Pangeran Purboyo itu masih keturunan dari Ki Ageng Giring dan Panembahan Senopati mboten? Pangeran Purboyo itu juga anak Panembahan Senopati dari istri yang lain. Oh, bukan dari yang Ki Ageng Giring ya, Pak? Bukan. Bukan ya. Ki Ageng Giring Roro Merembayung. Nanti ada lagi yang dapat dari Rembang itu ada istrinya 9. Yang saya agak lupa nama-namanya, tapi ada 9 diantaranya Roro Merembayung. Dan itu anak-anak tokoh semua. Kalau Wahyu Gagak Emprit sendiri itu artinya kok Wahyu Gagak Emprit? Yang nggak ngerti? Ya disebutnya seperti itu karena ketika dia bertapa dapat bisikan, dan bisikan ini ketika dilihat munculnya dari pohon kelapa itu. Jadi kemudian kok disebut Wahyu Gagak Emprit, itu saya nggak ngerti. Ya tiba-tiba dalam sejarah tulisannya seperti itu, mungkin agak unik. Dan Kalau yang keunikannya itu yang kalau kejadian dari Wahyu Gagak Emprit itu sebelum atau sesudah dari Ki Gede Pamanahan itu mendapatkan hadiah dari Kerajaan Pajang, Pak? setelah Oh, setelah ya? apalagi setelah muncul ramalan Sunan Giri itu. Dia kan terobsesi, saya kok diramal. Nah, dia akan menggapai ramalan tersebut dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Suka gentur ketopo, suka bertapa, makanya kok dari keturunan saya akan lahir raja-raja besar di tanah Jawa. Ini saya kesempatan bahwa saya kepingin mewujudkan kembali kejayaan Majapahit lewat jalan inilah. Sehingga dia bertapa, kemudian yang digapai atau yang dikejar kan wahyu raja. Kemudian wahyu keraton ini, kedudukan keraton ini di mana? Itu kan bukan wahyu di zaman sistem kerajaan. Ora kewahyan. Kalau hubungan antara Wahyu Gagak Emprit dengan ketika dia mendapatkan wahyu di Kembang Lampir itu hubungannya gimana? Nek Kembang Lampir itu cuma petilasan. Oh, petilasan. Petilasan ketika dia bertapa. Termasuk diantaranya ketika dia lari karena kecewa. Tanah Alas Mentau ini 9 tahun belum diberikan oleh Hadiwijaya, penguasa Pasang. Dia kan lari kecewa. Seorang raja kok tidak konsekuen, sudah mengatakan mau diberikan tuh ketika mampu membinasakan Arya Penasaran, tapi 9 tahun tidak diberikan, dia kecewa menyingkir. Istilahnya ya merenungkan dirinya di Kembang Lampir, sehingga muncul petilasan. Petilasan itu sejak dimana dia kecewa terus bertapa, kemudian Sunan Kalijaga tahu, dia datang. Pada waktu itu kita membayangkan datangnya itu ya jalan kaki atau naik kuda, nggak ngerti, tapi kan ya juga cukup jauh, mencarinya aja mungkin sulit, tapi kok bisa ya. Datangi Sunan Kalijaga, ditanyakan ini dan itu, kemudian bisa diredakan sehingga bisa diberikan. Itu lebih dulu dia kecewa dulu, kemudian menyingkir di Kembang Lampir. Kalau di Sodo itu tempat kedudukan awalnya. Ki Gede Giring di Sodo, Ki Gede Pemanan, Juru Mertani dan
Ki Penjawi berada di Selo Grobogan, Heeh. Ki Ageng Mangir di Mangiran, dan banyak ya. Sebenarnya banyak itu, tapi hanya tokoh-tokoh yang kemudian jadi titik sejarah yang dikenal. Padahal kan banyak. Iya, iya. Berarti antara hubungan Peponen setelah dia mendapatkan ketika dia bertapa di Bang Lampir terus mendapatkan wisik untuk minum degan, itu benar apa sih enggak? Cerita seperti itu. Yaitu di dalam ensiklopedia namanya legenda. Ah, Legenda kecampuran mitos. Nanti sejarah menjadi lain. Kalau sejarah bacanya harus oh, ada kajian. ah, Tapi itu juga hidup di tengah alam pikiran masyarakat, ya itu yang berlaku. ah, Kajian sejarahnya memang kan ya menyingkir betul. Ya di babat tanah Jawi juga disebutkan seperti itu. Sehingga kecampuran antara mitos, legenda, dan sejarah itu sok campur aduk itu. Berarti Makanya itu cuman nggak ada hubungannya ya Pak antara Bang Lampir dengan, ya ada hubungannya tapi tidak segaris gitu ya Pak, nggak cerita ya kan ketika menyingkir kecewa ya benar-benar timbang Lampir. Iya, tapi terus mendapatkan wisik untuk meminum degan tuh mungkin hanya cerita masyarakat ya Pak? Ya itu mungkin kan ya, kecampuran legenda itu. Karena apa ya? Ya karena tidak didampingi oleh penulisan sejarah yang benar di waktu itu, sehingga versi istana, versi rakyat kecil itu terjadi distorsi. Rakyat kecil itu kan biasanya kalau menerima suatu informasi selalu sampai sekarang pun mengalami distorsi. Okay. Omong A nanti yang terjadi B, C, D, E lah. Misalnya ini dalam keadaan sekarang dengan menyikapi corona itu, ya orang memborong masker, itu kan disinformasi sekali itu. Benar. Distorsi sekali itu dari dulu, karena ketika menyikapi atau merespon sesuatu itu mesti alam pikirannya yuk berkembang, yuk menyimpulkan seperti ini gitu. Sehingga terjadi terjadi kekacauan, orang memborong itu terus harganya mahal. Itu kan sesungguhnya sikap manusia yang kalau memperoleh informasi kemudian dicerna kurang begitu sempurna, sehingga istilahnya mengalami distorsi. Itu dari dulu sifat manusia, orang kita atau masyarakat kita. Nah, dulu seperti itu. Cukup Pak untuk Wahyu Gagamprit. Tidak ada cerita lain lagi untuk itu. Ada. Oke, terima kasih Pak. Saya di sini adalah salah satu dari juru kunci makam Ki Ageng Giring. Di sini ada 5 juru kunci. Yang tertua Surakso Sartoyo, yang kedua Surakso Hartoyo, yang ketiga Surakso Fajaludin, yang keempat saya sendiri Surakso Bambang Utoyo, yang kelima Surakso Susilo. Nah, sejarah Ki Ageng ini adalah salah satu pendiri kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah dongeng dari simbah-simbah saya dulu, Ki Ageng Giring adalah keturunan dari Brawijaya IV. Ya. Sejarah Ki Ageng Giring ini ada kegayutannya dengan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan adalah merupakan murid dari Sunan Kalijogo. Ya. Ketika bedah kerajaan Pajang sudah mulai runtuh, Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Pemanahan disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk mencari wahyu
kerajaan yang sudah lepas, sudah uncat, bahasa Jawa, ya. Disuruh mencari ke daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu bukan Gunung Kidul Kabupaten saja, tapi meliputi dari Pacitan sampai ya sampai sini. sampai ya Jogja. sampai Jogja. Ya, itu Gunung Kidul. Ki Ageng Giring disuruh bertapa di Giring. Ki Ageng Pemanan disuruh bertapa di Gunung Lampir, Kembang Semampir, karena lidah orang Jawa cepat biar Kembang Lampir. Berjalannya waktu, Ki Ageng Giring bertapa rame, topong rame itu berbaur dengan masyarakat, tapi dilakukan dengan cara prihatin juga. Ya mungkin puasa ya, seperti itu, prihatin. Jadi dia berbaur dengan masyarakat sambil berdakwah. Dia seorang ulama. Daerah sini ya. Iya, di daerah sini sampai Purworejo. Oh ya. Ya, sampai Purworejo. Ki Ageng Giring ketika suatu saat disuruh oleh Sunan Kalijogo untuk menanam kulit kelapa yang kering. Nah, yang kering suruh ditanam di suatu tempat. Nah, karena perintah dari guru, dia sendika dawuh, ditanamlah sabut kelapa tersebut, kemudian disiram, dipelihara. Nah, sampai suatu saat sabut kelapa tadi tumbuh tunas kelapa. Terus disiram, dipelihara, karena beliau itu masih melakukan prihatin topo. Nah, dia menyuruh abdi kinasihnya yang bernama Bintul Aji. Ya, Bintul Aji suruh memelihara. Ya, suruh menjaga, memelihara. Nah, dia masih melakukan tirakat topong rame tadi. Nah, sampai suatu saat pohon tunas kelapa besar, semakin besar menjadi pohon kelapa sampai tumbuh buah kelapa. Buah kelapa tersebut sangat tinggi, sehingga ketika ada pohon burung gagak itu hinggap di pelepahnya, itu seperti burung emprit. Wahyu gagak itu tadi. Ya, makanya dinamakan wahyu degan gagak emprit itu karena ada gagak yang hinggap di pelepahnya, tapi kelihatan dari bawah itu seperti burung emprit, kan tinggi sekali. Itu ya tinggi sekali. Ya, itu karena tinggi sekali. Karena tingginya, maka buah tersebut sampai seperti emprit kecil. Ya. Berjalannya waktu, dipelihara pohon kelapa tersebut sampai berbuah, sampai sudah saatnya untuk diminum. Nah, ketika waktu itu Ki Ageng Giring ke sawah, kemudian istirahat di bawahnya. Ketika istirahat itu ada suara, "Hei jebeng, sok sapa wonge sing iso ngunjuk degan banyu degan iki nganti entek sak anak turune bisa dadi raja ing tanah Jawa." Nah, itu geragap
Ki Ageng Giring kaget. Hmm. Kemudian dipetiklah kelapa tersebut karena tingginya, dan beliau termasuk orang yang linuweh, Sanggup. ya sakti. Pohon kelapa itu hanya dipeteti, kemudian Oh, ya. mentilem. Oh ya. Ya, mentilem dan diambil. Mentiung ya Pak. Ya mentiung. Ah, Dan diambillah kelapanya. buah kelapa tersebut. Dan karena masih belum haus, dia ke sawah, ke ladang mencari kayu, pokoknya biar rasa hausnya itu ada. Oh, men. Ya. Karena harus satu Satu tegukan. tegukan tadi biar habis tadi. Nah, kemudian setelah dipetik, dibawa ke rumah, diparasi, ditaruh di pogo. Pogo Di itu apa? Pogo itu kalau zaman dulu itu ketika di dapur kan ada seperti rak Ah. di atasnya. Oh ya, ya. Nah, biar untuk menyimpan nyimpan Apalah apa itu bahan-bahan makanan, Ah. ya bahan makanan Disimpan di situ. ya di situ, di jagung di pokok itu. Nah, ditaruhlah buah kelapa tadi di pokok tersebut. Kemudian dia pergi ke sungai. Hmm. Nah, sungai zaman dulu masih dinamakan Sungai Nyamat. Nyamat mungkin nggak tahu. Sungai Nyamat. Ki Ageng Giring siram Jamas. Waktu itu Ki Ageng Pemanahan itu juga mendapat perintah dari gurunya. Hai Jebeng, wahyu keraton wis jemudul sak sodo. Nah, kemudian Ki Ageng Pemanahan jengkar, maksudnya bangkit dari pertapanya dan mencarilah sinar wahyu tersebut. Dilihat dari jauh, itu arahnya arah ke timur, ke arah rumahnya kakaknya Ki Ageng Giring. Terus dia berjalan, karena perjalanan dari Gunung Lampir sini jauh. Setelah sampai di rumahnya Ki Ageng Giring, dia nuwun Mbak Yu. Dia bertanya kepada istri dari Ki Ageng Giring, menanyakan di mana kakaknya Ki Ageng Giring. Kakak baru ke Sabin, ke ladang. Untuk karena istri juga nggak tahu itu apa ya, maksud tujuannya. Nah, itu kemudian dia minta air. Nah, langsung ke dapur, melihat ini Degannya tadi. Kemudian jangan diminum, itu kepunyaan kakakmu. Itu nanti tidak marah sama saya itu istrinya Ki Ageng Giring. Tidak apa-apa Mbak Yu, nanti kalau kakak marah, Kang Mas marah, itu biar saya yang menanggung. Itu katanya Ki Ageng Pemanahan. Ya. Kemudian lah diminumlah kelapa tersebut. Ketika waktu itu Ki Ageng Giring waktu siram jam itu terasa, karena memang orang dulu orang linuweh, sudah terasa bahwa degannya ada yang minum. Maka ketika siram Jamas dia guang penggalinya. Guang itu gimana? Agak kecewa. Kekecewaan Ki Ageng Giring tersebut kemudian memberi nama sungai tersebut Sungai Guang. Oh ya. Lepen Guang atau Sungai Guang. Lepen itu sungai ya. Ya. Sungai Guang. Itu karena guang penggali Ki Ageng Giring.
namun karena dia seorang waskita ya Linwe, kemudian pulang ke rumah ternyata istrinya juga bilang bahwa tadi kesini Ki Ageng Pemanaan adiknya minum ini. Kemudian dikejarlah Ki Ageng Pemanaan karena menunggu lama tadi, terus karena sudah minum, karena sudah kesampaian, maka pulanglah Ki Ageng Pemanaan ke Alas Mentawok zaman dulu di Kota Gede. ya. Pulang dikejar, turun berapa Rai, terus turun berapa ya, sampai kemudian tiba di daerah Dringo Gunung Pasar. Oh enggak. Ada Gunung Pasar, namanya Gunung Pasar. Itu berhentilah Ki Ageng Pemanaan. Kemudian Ki Ageng ini bisa ketemu walau alam Kamas 7 sampai 9 kan gitu. Kemudian setelah ya bercengkrama berbicara sudah, kemudian suang-suang Ki Ageng Giring pulang ke Giring. Ki Ageng Pemanaan meneruskan perjalanan sampai di Kota Gede. Nah, setelah itu perjalanan Ki Ageng Giring terus sampai di rumah. Kemudian Ki Ageng Giring ini sampai di Kota Gede. Sampai di Kota Gede, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanaan bertemu dengan Ki Juru Mertani bahwa dia telah meminum buah kelapa. Saran dari Ki Juru Mertani, sebaiknya biar wanita tadi kuat, anaknya yang dulu masih bernama Danang Sutawijoyo dinikahkan dengan putri dari Ki Ageng Giring, Mbok Roro Lembayung dan Mbok Rosari. Oh iya iya. Nah, itu tapi belum bergelar Panembahan, Belum. belum itu masih. Namun Mbok Roro Lembayung nggak mau tinggal di istana kan. Dia ikut orang tuanya di sini. Nah, begitu ceritanya Ki Ageng Giring. Kalau Ki Ageng Giring itu sebenarnya siapa sih Pak? Ki Ageng Giring itu dari keturunan Brawijaya 4. 4. Kalau Ki Ageng Pemanaan dari Brawijaya 5. Nah, Ki Ageng Giring itu disebut juga Ki Ageng Wonolopo karena sering berhatin di alas-alas. Oh, Wonolopo. Ya, Wono kan alas. Ya. Disebut juga Ki Ageng Padirisang karena Ki Ageng Giring juga seorang penderes, pembuat kelapa. Oh, pembuat kelapa. Apa itu pembuat gula kelapa? Oh, gula aren kan. Ya, gula kelapa. Gula kelapa. Gula kelapa. Ya. Dulu terkenal zaman waktu bahwa Ki Ageng Giring itu juga disebut Ki Ageng Padirisang. Seperti itu. Ada sampai 3 ya Pak? Ki Ageng Giring Ya. 3. Itu Ki yang nomor Ageng 1. Giring 1 itu dia di Gunung Lawu. Oh, di Gunung Nggak Lawu. ada ceritanya. Oh. Kami nggak diceritain oleh orang tua kami. Kemudian Ki Ageng Giring kedua itu ada di Pandanaran Bayat karena Ki Ageng Giring kedua itu juga menantu dari Sunan Bayat. Oh, Tembayat. Bayat Klaten ya. Bayat Klaten. Ya Sunan Pandanaran Bayat. Nah, Oh, itu ayahnya dari Ki Ageng Giring. Ya. Ki Ageng Giring apa bukan ayah. Oh, bukan ayahnya. Yang kedua tuh. Hubungan antara yang ketiga dengan yang kedua. Itu ada. Yaitu ayah. Ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi aliran yang masih keturunan dari Bayat juga. Sunan Bayat. Sunan Bayat. Ya kalau masalah terah nasab nggak jauh sama saya. Orang-orang yang orang-orang pintar, orang yang jadi pandai, orang yang sukses mesti keturunan. Raja juga seperti itu. Ya. Mesti kena ada turun. Kalau nggak mungkin. Kasarannya presidennya ID. Itu mungkin juga keturunannya. Kalau dulu kan seperti itu. Mungkin ya Pak. Iya.
Terus kalau di Sodo tuh ada mitos yang Ki Ageng Selo menangkap petir tuh. Oh, bukan di sini. Bukan di sini. Bukan. Di mana ini? Itu kan Ki Ageng Selo di apa itu? Mangir. Oh, di Mangir. Mangir Wonoboyo Selo di sana. lain lagi Oh, loh iya. itu. Ya ceritanya lain lagi. Kalau Ki Ageng Giring lain. Yang dimakamkan di sini siapa aja Pak selain Ki Ageng Giring? Ki Ageng Giring ini dimakam putri beliau Kanjeng Ratu Giring Roro Niken Purwosari Rembayu Niken Purwosari sama Pangeran Alas yang sebelah sana sama Itu anaknya. Wayah Wayah. itu mungkin keturunan Keturunan. sama Raden Ayu Kajuran. Sebagai apa dulu Pak? Oh, boleh tahu. Ya itu kalau Raden Ayu Kajuran otomatis istri dari Panembahan Kajuran di Klaten. Iya, iya. Ya. Oh, sini tuh lebih banyak yang dihubungannya dengan Klaten ya Pak? Tembaga. Ya. Senang. Sebetulnya masalah mungkin banyak juga karena itu masih ada hubungan, semuanya saling berhubungan. Ya. Agar mungkin kalau menurut wawasan kami bibit maksudnya keturunan itu jangan sampai ada gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, sini yang sering ziarah Wah sering ya banyak ya? Mas. Dari Bali juga pernah ada, dari Banyuwangi, dari Gresik, dari Demak, Pati, terus Gerobokan, banyak Mas dari sebelah ini. Kalau dari timur barat itu dari Banten juga pernah, Indramayu, banyak ke sini ya Pak? Iya, Biasanya yang rame hari-hari tertentu apa? hari-hari tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Oh. Ya, itu hari-hari tertentu. Tapi karena mungkin apa ya, kesibukan masalah hari, kadang-kala hari Minggu banyak. Ya, Pasti banyak. pas kesibukannya. Tapi juga sering ada yang wisata ke sini ya Pak? Ada, banyak ada. Dari anak-anak sekolah, dari pengajian, dari waktu dari Kendal juga ada, dari daerah Jawa Tengah banyak juga. Kalau yang dimakamkan di luar nih Kalau luar tembok itu masyarakat umum. Kalau sini ada terah juru kuncinya. Kalau terah ada, terus juru kunci dimakamkan di sini. Kalau di sini yang dimakamkan yang seperti ini nggak tahu ya Pak siapa pun. Ya nggak tahu. Belum tahu ya. Karena memang nggak ada apa ya. Tulisannya. Ya, namaannya. nggak ada ini. Cuman yang tahu cuman Pangeran Alas sama Ya. Niken itu. Iya, Mbak Roro ini putrinya. Oh, putri dari Panembahan Senopati. Putri dari Ki Ageng Ki Ageng Giring yang di istrinya istri dari, ya, istrinya Danang Setojo yang bergelar Panembahan Senopati. Yang punya anak Pangeran Purboyo Betul. yang ada di Wodgala itu. Ya. Oh, iya ya. Makanya tahun 53 itu 1953 itu makam Mbok Roro Niken Purwosari Kanjeng Ratu itu diambil tanahnya, diputer. Kalau orangnya diputer dibawa ke Wodgala. Didekatkan. Di sana kan juga ada makam ibunya. Oh, di sana. Itu hanya puteran. Jadi kalau yang asli di sini. Oh, yang aslinya di sini, Ya. tapi di sana cuma dekat dengan anaknya itu. Ya. Udah, terima kasih Pak. Nggih. Ah. Nggih, matur nuwun. Asmine sinten, Pak? Lho Pak Tris. Pak Tris, monggo langsung diceritake mawon. Nika ngenten kula badhe nyritakaken wonten ing Kertapan ing mriki. Nika rumiyin petilasane Ki Ageng Pemanan nalika pados wahyuning Mataram. Lah wonten ing mriki menika rumiyin dipun mongin Jeng Sunan Kalijaga. Lah lajeng wonten ing mriki menika pikantuk wahyu kembang semampir. Niku wujud kembang niku kadidine
semampir ten kayu gapok, kayu garing. Nggih, nggih. Ngoten dadi pestane Njeng Sunan Kalijaga kuwi aranana jebeng. Lah ngene mestani Ki Ageng Pemanan niku kembang semampir. Nggih. Oh ya iki tekan titimpane besok alam bu alam kene iki jeneng pertapamu ki pertapan kembang semampir. Oh, nggih, nggih. Ajeng ngoten wonten mriki rumin. Sampunipun Njeng Sunan Kalijaga dawuh iki urung rampung. Lah Mutapana ngene wahyu urung cukup. Lah iki kudu kowe ngunjuk, kudu kowe sowan nang Giring. Halo, kaya ana Tegan, ndakne kakangmu, Nggih. Ki Ageng Giring wis diparasi seneng pogo. Kengko nek saka sawah arak diunjuk. Nah, debi ngoten istilahipun menika. Lajeng Ki Ageng Pemanan saking mriki terus lajeng mrika. Lah wonten mrika menika nggih niku enten estu teganipun Ki Ageng Giring wonten ing Pogo terus tunjuk Ki Ageng Pemanan menika. Lah berarti niku sing pikantuk wahyu Mataram menika Ki Ageng Pemanan. Menika anak Ki Ageng Pemanan menika ananging Ki Ageng Pemanan mboten kangge pribadinipun Ki Ageng Pemanan. Nggih. Kagem putranipun ingkang asma Danang Suta Wijaya. Berarti Menika menika ke madeg bareng pun wonten madeg ratu wonten ing Kota Gedhi, damel kraton wonten ing Kota Gedhi, jejuluk Penemban Senopati. Oh. Menika rumiyin. Lah menika jarakipun mriki ngaten menika. Salipun niku nek upamane diawali wis lekasan mula bukane Ki Ageng Pemanan mriki niku mula bukane alas mentawak. Oh, iki alas mentok Nah, nggih. niki lebu alas mentawak nika. Mriki nggih. Nggih, Jogja. Oh, betul. Nggih lebu alas mentawak soalipun zaman semanten lan niku soalipun rampung asal kula anu niku mboten niki nek namung kula pendet sak anu. Nggih. Nek lokasipun wah lah mboten rampung sak jam. Nggih, nggih. Soalipun lah sing posipun wonten mriki nggih menika. Lah taun 1977 menika mriki dipun bangun Resa Dalan kaping 9. Ajengipun Oh, menika nggih, nggih. dados bangunan menika. 1997. Nggih. Oh, nggih, nggih. Lah, nggih, menika. Sing bentuke 1977. Oh, 1977. Itu nggih. Niku asale mulai bangun mriki, maniku mriki menika. Iki Oh. caripun mriki ngoten. Nek diawali niku mboten rampung sak jam ya niku Nggih. mangke. Lah Nah, niku berarti namung anu nggih, saderenge Namung- tinggi Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pemanan kalih Njeng Sunan Kalijaga Njeng Kali- menika. oh, nggih, nggih. Kalih menika wonten mriki menika. Iki caripun mriki ngoten menika. Nek wonten kalih Sunan Giring niku benten nggih. Benten Nah, sekalipun nek Njeng Sunan Ki Ageng Ki Ageng Giring istilahnya malah awunipun sepuh mrika. Oh, Lah nggih. Ki Ageng Pemanan nek cara-carane niku nek nyeluk Ki Ageng Giring niku cara wong saiki Mas nek cara riyen Kakang. Nggih. Nek cara saniki Mas ngoten Nggih. niku. Sepuh mrika awunipun. Oh, nek Sela nggih benten nggih, Ki Ageng Sela. Oh benten pun niku pun ini pun boten enten anu. Ten wonten mriki sedaya, adese wonten Gunung Kidul niku. Sinten Ki ya? Ageng Giring. Nggih nek Ki Ageng Giring wonten Giring mrika. Nek Ki Ageng Pemanan nggih asale apa wonten mriki. Nek Ki Ageng Giring sareanipun tetep wonten Giring. Oh, wonten Giring. Giring ini nek Tebih Ki Ageng wonten Pemanan sini. rak wonten Kota Gedhi. Oh, nggih, nggih. Menika nggih. Nek hubungane pemanahan kalih Giring niku pripun? Nggih hubunganipun niku masalah niku wau unjukan degan niku wau. Oh, Niku istilahipun napa nggih istilahipun nika sepuh mrika istilah tunggal cara bengen rak wong do meguru. nggih. Nah niku tunggal guru ning adik lan kakak ngoten Pak paribasane. Oh, seperguruan ya. Nggih, perguruan yang riyen Ki Ageng Giring istilahipun ngoten. Nah, niki alamatipun ndi, Mbah? Mriki Bang Lampir. Bang Lampir. Nggih, anune di dusunipun dusunipun mriki niku Blimbing, Nggih. terus Kalurahan Giri Sekar, Oh, nggih. Kecamatan Panggang Gunung Kidul. Oh. Mriki menika. Nek wonten petilasane niku isine napa mawon, Mbah? Watu napa? Namung selo biasa ngoten niku kalih nggih lemah ngoten iki enten selane, enten watune ngoten lho. Oh, Nggih. tapi mbiyen mboten ditemboki enten iki. Oh mboten Dereng, soalipun soalipun dereng rumiyin tok salah gung liwang-liwang. Nggih. Mboten enten sing do wonten minggah. Ah, Wonten rungkut ritok teman Nggih. rumiyin.
Berarti nek saderenge niki nggih napa to, Pak? Saderenge nggih topo nggih mboten ngetos nggih. Lah mboten mboten enten sewani nggih. Nggih. Ten mriku ring sadèrèngipun dipun bangun. Pilihane Nah, nggih, mau Kanjeng Sunan Kalijaga nggih. Nggih. Atase. Kali Ki Ageng Pemanan menika wau. Oh, nggih nggih. Nek biasane kathah sing wonten mriki, Pak. Teko-teko niku. Nggih nek dalu wau dalu kathah kok. Oh. Ini nek dalu tirakat. Salah sijine tempat tirakat Wonten wonten Jogja. inggil, Nggih, wonten nggih. inggil wonten griyane sing kangge tirakat. Oh, wonten. Tempat yen petilasan. Nek petilasane mboten biyu-biyu wis soalipun menawa wonten kayunipun aja nganti mati ngoten lho. Oh, wit napa, Pak? Niku wit wegik niku pun saderengipun enten Mataram pertama saderengipun enten Mataram ten wonten kota gedhe. Niku soalipun zaman Ki Ageng Pemanan wonten mriki niku witipun niku sementen iki, spriki sementen iki. Oh, nggih nggih. Pun pinten atus taun Mataram Wit pertama. wegik niku nggih. Nggih, Oke. kayu wegik. Kayu wegik nggih. Niku. Tesih urip niku. Tesih Oh, nggih. ini lamun sementen iki. Mboten ndakaken mboten Nggih ndak. nggih. Mboten nggil nika. Terus enten napa mawon, Mbah, sing wonten mriki? Nggih, namung menika mboten. Mboten enten. Nggih wonten wonten patungipun. Menika Nggih, wonten patungipun tiga. Sepindah menika Ki Ageng Pemanan, Penembahan Senopati kalian Ki Juru Merentani. Oh, nggih. Ki Juru Mertani nggih. Nah, istilahnya Ki Juru Merentani kuwi pamomonge Penembahan Senopati rumiyin. Oh, nggih. Nggih. Alas mental iki. Bebet alas mentau niki ya sak padha Jogja Gunung Kidul kok klebu alas mentau to. Nggih, nggih. Nah, sebelum perjanjianipun Sultan Adiwijaya kalian Ki Ageng Pemanan rumiyin nggih. Nggih. Nggih namung mekaten iku. Nggih. Niki wahyunipun apa? Wahyu derajat pangkat paling tepat to mriki niku wados. Derajat pangkat niku adalah anu gawean. Nggih. Munggah pangkat. Nggih. Ngoten niku mesti kathah sing do berhasil lah. Dagang bakul ngoten niku cara-carane tiyang usaha niku wahyu pun nomor kalih. Nggih, nggih. Tingkatan ini pun nomor kalih. Nggih. Niku sing mriki niku sing pokok niku wahyu derajat pangkat niku wong arek golek gawean padane PNS niku kathah do mriki niku wingi. Wingi. Ajeng daftarke polisi, tentara mesti do mriki. Mesti mriki nggih. Mesti mriki. Tiang-tiang Nggih, tiyang tebe-tebe niku. Tebe-tebe malah. Tebe-tebe. Oh. Niku mesti do mriki. ning ndereke jenengan nggih. Nggih,